Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Robiah Ladawiyah sebagai ahli gizi yang akan melakukan konsultasi dengan Anda. Sebelumnya, bisa perkenalkan diri, saya bicara dengan siapa? Dengan Intan, tapi nama panjang saya Intan Aryani Dewi. Oke, dengan Mbak Intan ya. Iya. Empok juga nggak apa-apa. Oh ya, orang Betawi ya Kak? Iya. Ya. Adakah yang bisa saya bantu? Gini Kak, saya kan saya kan mau ada acara penting ya Kak. Tapi saya mau nurunin berat badan, saya insecure Kak. Terus saya Kak? Badan saya tuh gampang lemes gitu. Terus tenggorokan saya tuh kayak sakit gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat saya kayak radang tenggorokan gitu loh. Terus udah kayak gitu perut saya kayak bergas kayak kembung. Terus saya kalau misalkan makan Kak, saya suka saya muntahkan kembali sama saya gitu. Berarti Mbaknya sadar ya kalau Mbak tuh mengalami eating disorder, Iya. penyimpangan makanan. Oke. Sebelumnya ya, bisa perkenalkan diri secara lengkap, identitasnya seperti berat badan, tinggi badan, pekerjaan, dan usia. Nama saya Intan Aryani Dewi, usia saya 21 tahun dengan tinggi badan 160 cm, lalu berat badan saya 60 kg. Status pekerjaan saya sekarang mahasiswa aja sih Kak. Mahasiswa lagi sibuknya kali ya Kak? Iya betul. Oke, sebelumnya ya sesuai dengan keluhan Mbaknya nih, boleh yang udah Mbak ceritain via email. Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, saya ingin bertanya, apakah Mbaknya pernah melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter atau ke rumah sakit dengan cek laboratorium seperti itu? Kalau untuk pemeriksaan ke dokternya, iya pernah. Terus saya disuruh Kak, apa sih namanya? Kalau ke lab gitu. Oh, cek lab. Iya, cek lab. Hasil cek labnya udah saya dikirim ya ke email? Udah. Terus saya bawa lagi nih Kak. Oh, boleh saya lihat. Oke. Di sini hemoglobin, hematokrit, leukosit. Hemoglobinnya cukup rendah ya, 10,9 gram per desiliter. Terus kalau misalnya kemarin makan apa aja ya selama sehari? Saya konsumsi makanannya, saya pagi cuma makan roti tawar. Terus siangnya saya makan nasi pakai telur ceplok. Terus sama sayuran ditumis-tumis gitu. Sayurannya wortel, kol, sawi. Terus sama makan buah juga sih, semangka. Oh gitu. Terus untuk makan sorenya saya makan tempe goreng. Oh iya. Terus buat makan malamnya saya makan nasi. Terus makan bandeng kuah, terus bandeng kuah kuning, terus sayur lodeh sama tahu kukus. Itu kalau dimuntahin kira-kira dalam sehari berapa kali? Oh enggak, itu sih Kak, enggak saya hitungin. Tapi kalau misalkan saya makan, soalnya kalau misalkan saya nih habis makan saya ngerasa kayak saya gendut gitu. Jadi kayak perutnya kayak merasa melendung. Jadi kayak ya udah buat mengurangi itu semua, saya muntahin lagi. Urging ya Kak. Oke, terima kasih. Tadi kan saya udah nyatet nih semua keluhan Mbaknya yang sudah Mbak jelaskan terlebih dahulu kepada saya sebelumnya kan. Nah sekarang saya akan menjelaskan semuanya. Yang pertama kita akan masuk ke bagian ADIME, di mana terdapat asesmen, diagnosis, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi.
Untuk asesmen sudah kita lakukan ya tadi terlebih dahulu, yaitu pada saat penggalian informasi dengan saya bertanya kepada Mbak. Selanjutnya sekarang masuk ke bagian diagnosa. Diagnosa gizinya langsung saja ya saya jelaskan. Di diagnosa ini terdapat intake, nutrition clinical, dan nutrition behavior. Oke, masuk ke diagnosis gizi. Yang pertama ada nutrition intake, di mana asupan energi yang tidak memadai mbaknya berkaitan dengan energi yang kurang dari seharusnya pengeluaran energi, yaitu ditandai dengan riwayat gizi, di mana mbaknya tuh sering memuntahkan makanannya dengan cara paksa. Biasanya mbak muntahinnya dengan tangan ya? Iya, saya paksanya. Iya. Kemudian ada nutrition klinikalnya nggak ada. Lanjut ke nutrition behavior. Dimana nih ketidakmampuan dalam melakukan makan berkaitan dengan kebiasaan memuntahkan makanan yang ditandai dengan keadaan Mbak mengalami anemia dengan kadar hemoglobin 10,9 gram per desiliter. Selain sebelumnya, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian penjelasan mengenai intervensi yang akan saya jelaskan nanti? Enggak ada. Cukup jelas ya Mbak? Belum ada. Oke, baik. Jika tidak ada, saya akan menjelaskan rencana intervensi dari kasus yang Mbak alami saat ini. Tujuan saya melakukan intervensi untuk Mbak, yang pertama, meningkatkan asupan makan sesuai dengan kebutuhan pasien, yaitu dengan memberikan asupan yang memadai. Yang kedua, mempertahankan status gizi yang normal. Dan yang ketiga, memberikan edukasi dan motivasi kepada Mbak agar bisa merubah perilaku penyimpangan makan dan menjadi lebih baik. Jenis diet yang akan saya berikan di sini yaitu diet energi rendah kalori berarti ya. Bentuk makanannya makanan biasa. Frekuensi pemberiannya itu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Rute pemberiannya itu oral ya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur dan kebutuhan, mencapai status gizi normal dan mengurangi asupan energi sehingga penurunan berat badan ini 10% dari berat badan sebelumnya. Bahkan di sini insecure ya, pengen berat badannya turun tapi caranya salah gitu kan. Nah, berarti harus ada prinsip yang lebih baik, dimana selama 6 bulan pertama target penurunan berat badan adalah 10% dari berat badan awal. Nah, Mbak di sini harus patuh pada diet yang lebih tinggi di awal dan direkomendasikan dengan pemberian multivitamin. Terus karbohidrat diberikan 50-60% dari energi total, yaitu 310 gram. Kemudian protein diberikan tinggi 0,8-1,2 gram per kilogram BB per hari, yaitu 77 gram ya Kak, Mbak. Terus kalau lemaknya itu diberikan sekitar 20-30% dari total energi, sekitar 57 gram. Oke Mbaknya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Belum ada ya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu monitoring evaluasi. Yang pertama nih, Mbak bisa lihat di sini data fisik. Yang pertama ya, Mbak merasa lemas, radang tenggorokan, mengalami pembekakan di bagian pipi dan rahang yang disebabkan oleh terlalu memaksa memuntahkan makanan ya. Yang kedua ada sistem pencernaan, yaitu Mbak mengalami perutnya kembung, mulut terasa bau. Benar? Ya, berarti
saya akan melakukan evaluasi dengan memastikan Mbak tidak mengalami physical data tersebut dalam kurun waktu pengecekan fisik pasien setiap bulan. Yang kedua ada data antropometri, berat badan 60, tinggi badan 160 dan IMT-nya 23,34. Ini dalam keadaan normal ya Mbak. BB dan IMT sudah dalam status gizi yang normal. Namun saya akan tetap melakukan pemantauan sekitar 1-3 bulan. Yang ketiga itu ada data biokimia yang Mbak lakukan dalam pengecekan lab sebelumnya, di mana hasil biokimia masih mengalami ketidakstabilan pada kadar hemoglobin yang cukup rendah, dan saya akan melakukan evaluasi dengan pengecekan biokimia setiap bulannya ya. Yang ketiga yaitu riwayat gizi, asupan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan perhitungan kebutuhan dalam sehari. Saya akan mengevaluasi dengan apakah ada perubahan nih pola makan yang dikonsumsi dengan mencakupi gizi yang seimbang, dimulai dengan tercukupinya kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, dan serat, serta tambahan yaitu vitamin. Yang akan saya cek setiap Mbak melakukan makan ya, selesai makan. Nah terus ya, untuk Mbak nih diusahakan untuk menahan diri agar tidak memuntahkan makanan yang sudah dimakan. Terus jangan merasa tidak percaya diri. Pada dasarnya kepercayaan diri itu kan penting, namun harus dilakukan dengan cara yang benar nih Mbak, agar tubuh kita juga tetap dalam kondisi yang normal, dimana metabolisme juga akan meningkatkan metabolisme yang baik, yang fungsinya akan memperlancar dalam proses diet dalam penurunan berat badan yang dilakukan secara bertahap. Dan kakak harus ingat untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang, tentunya dibarengi dengan diet rendah kalori yang sudah saya jelaskan tadi. Terus usahakan nih untuk makan tinggi, hindari makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada kak. Ya udah, berarti tidak ada yang ingin ditanyakan ya Mbak? Sejauh ini belum ada. Oke, jika sekiranya nih nanti proses dalam melakukan diet Mbak Intan ada pertanyaan atau yang masih bingung, bisa ditanyain langsung ya dengan saya. Insya Allah saya akan bantu ya. Tentunya saya akan Mbak bisa melakukan konsultasi selanjutnya dengan cara saya akan mereview dengan melihat perkembangan Mbak Intan di kemudian hari. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Intan. Terima kasih banyak ya kak. Iya.